Oke, kita lanjutkan langsung ke contoh saja ya, bagaimana menghitung potensial vektor dari solenoida tak hingga ya. Kita sudah dapatkan tadi ya bahwasanya medan magnet ya di dalam solenoida adalah mu 0 Ni ya. Ya, jadi di sini muncul pertanyaan ya, pertanyaan sederhana. Ini sebenarnya pernah saya tanyakan juga ketika kita membahas elektrostatik. Apakah jika medan magnet di suatu titik itu bernilai 0, apakah vektor potensialnya atau potensial vektornya juga bernilai 0? Ya, oke. Ya, apakah jika B-nya sama dengan 0, maka pasti A-nya sama dengan 0? Ya, ini pertanyaannya ya. Kalau di vektor listrik kemarin atau potensial listrik kita sudah temukan ya bahwasanya walaupun di medan listrik di satu titik itu bernilai 0, namun belum tentu potensialnya bernilai 0. Dan itu akan kita lihat di sini bagaimana untuk kasus solenoida tak hingga ya. Oke, langsung saja bagaimana solusinya kita lihat ya. Oh ya, sebelumnya kita sudah cek ya bahwasanya medan magnet di luar solenoida itu bernilai 0. Di dalam solenoidanya baru bernilai ya. Nah, ini kita akan lihat. Apakah di luar solenoida dia bernilai 0? Oke, solenoida dengan jari-jari kita buat seumpamanya jari-jarinya adalah R besar ya. Oke, nah perhatikan. Kita tidak bisa, karena di sini potensial solenoidanya tak hingga, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini ya. Kita tidak langsung bisa menggunakan ini. Kenapa? Karena integralnya nanti dari tak hingga ke tak hingga ya. Jadi kita coba buat dari awal tadi ya. Kita menggunakan dari integral tertutup A dot dl ya. Oke, di mana A tadi adalah ini teorema Stokes ya, bisa kita ganti ke dalam bentuk rotasi dari A ya. Rotasi A dot dA ya, di mana dA itu adalah elemen permukaan ya. Yang mana rotasi A itu sama dengan adalah B ya, medan magnet kita. Jadi kita punya B dot dA ya. Jadi kita punya seperti ini. Nah, ini identik dengan apa? Ya, identik dengan hukum Ampere. Identik ya. Saya buat seperti ini. Integral B dot dl sama dengan adalah mu 0 I enclose ya. Saya buat seperti ini. Identik. Identik ya. Nah, jadi kita punya tadi ini ya, A dot dl, kita ambil semuanya bagian sini, jadi integral tertutup A dot dl itu sama dengan, kalau seumpamanya langsung aja kita ambil A 2 V, kita ambil berarti elemen L-nya ya, atau titik yang kita tinjau semuanya tadi di dalam solenoida seperti ini ya. Kita tinjau seumpamanya titik di dalam ini seumpamanya adalah ini R ya. Jadi kita tinjau di sini seumpamanya S gitu ya, ini S. Maka saya punya A2PS gitu ya, A2PS. Oke, yang mana ini tadi sama dengan integral B dot dA ya. Jadi saya punya ya, perhatikan ini. Ya. Sehingga saya punya A2VS itu sama dengan B-nya tadi adalah mu 0 Ni ya. Mu 0 Ni integral dA-nya. Integral dA-nya berarti luas permukaan dari permukaan Ampere yang kita buat ya. Berarti adalah pi S kuadrat ya. Maka kita punya jadinya pi habis ya. Kita punya A sama dengan mu 0 Ni per 2 ini S kuadrat habis dengan S ini S ya. Oke, ini ke arah V topi ya. Nah, dia menyudut ya. Maka ini adalah untuk kasus di mana di dalam solenoidanya di S lebih kecil dari jari-jarinya. Artinya di dalam solenoida. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau vektor potensialnya berada di luar. Kita tinjau di sini. Nah, saya buat warna merah. Ini seumpamanya S-nya sekarang. Jika S-nya lebih besar dari R ya, maka ambil dari sini ya. Maka kita buat ya permukaan Ampere sebesar S besar itu ya. Sebesar S besar ya. Maka kita dapatkan jadinya sama ya di sini. A 2V
S ya, jari-jari dari permukaan atau ampere tadi, ampere loop ampere yang kita gunakan sama dengan ya, sama integral B.dA ya, integral B.dA di sini. Nah, perhatikan, di sini B yang berkontribusi hanya sampai ke R. Ya, sedangkan lebih besar dari R dia tidak berkontribusi, tidak ada. Maka di sini saya dapatkan mu0 Ni gitu ya. Pi R kuadrat ini untuk di luar atau di dalam solenoidanya ditambah 0. Ini untuk bagian yang di luar ya, di luar solenoida. Karena medan magnetnya 0, tapi di dalam solenoidanya bernilai ya. Maka di sini saya dapatkan apa? A sama dengan mu0 V habis ya, kita dapat mu0 Ni ya per 2. Perhatikan kita punya R kuadrat per S. Ini untuk kasus S lebih besar dari R, atau di mana ya di luar solenoida ya. Ini adalah kasus di luar solenoida. Apakah vektor potensialnya bernilai 0? Tidak, ternyata ya. Potensial vektornya ternyata bernilai. Jadi dia ada nilai potensial vektor di sini. Sama dengan potensial listrik yang kemarin sempat kita bahas di kelas ya, ataupun di video sebelumnya saya pernah singgung. Potensial itu tidak bernilai 0 walaupun medan magnet di titik itu bernilai 0. Tidak selalu ya. Nanti akan ada kasus di mana dia memang bernilai 0. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikan apakah ini benar? Maka cara membuktikannya ya sederhana. Coba rotasikan ini. Nanti silahkan ya, bagi kalian yang berminat untuk bukti ya, buktinya. Coba rotasikan A. Apakah dia sama dengan B? Ya, jika dia sama dengan B, maka berarti benar. Ya, pastinya ini sudah benar. Ya, sekarang coba buktikan. Rotasikan ini, maka hasilnya pasti adalah B-nya kita tadi adalah ini, mu0 Ni. Ya, sama untuk di S lebih besar dari R juga seperti itu. Apakah nanti rotasinya bernilai A ya, atau bernilai? Nah, perhatikan. Apakah nanti di luar solenoid itu ini bernilai 0 rotasinya ya, silahkan dicek ya biar lebih tertarik ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan lagi, bagaimana hubungan antara medan magnet dan medan listrik ya. Nah, perhatikan, saya punya di sini medan magnet, saya punya di sini potensial vektor, dan saya punya di sini rapat arus. Oke, saya punya di sini medan listrik, saya punya di sini potensial listrik atau potensial skalarnya, lalu saya punya di sini sebagai rapat muatan. Nah, perhatikan, mereka itu hampir sama ya. Nah, perhatikan bentuknya. Vektor potensial A itu sama mu0 per 4pi integral J per R. Di sini integral rho per R. Bedanya di mu0 dan epsilon 0. Letak epsilon 0 ya. Lalu lihat bagaimana bentuk Poisson tadi ya, yang kita sudah cek. Laplasan V sama minus rho per epsilon 0. Di sini Laplasan A sama dengan minus mu0 J. Ya, jadi itu asiknya ya. Nah, bagaimana hubungan antara medan magnet dengan rapat arus? Bagaimana hubungan antara medan listrik dengan rapat permukaan? Perhatikan juga, sama ya. Di sini ada rotasinya, di sini enggak, bedanya di situ aja. Lalu di sini rotasi B itu sama dengan mu0 J, rotasi E sama dengan 0. Nah, di sini ya yang mereka mempunyai hubungan terbalik itu ya. Divergensi E, divergensi B. Ya, ini salah satu fakta menarik dari magnet statis dan listrik statis ya, yang nantinya ini nanti akan kita formulasikan lagi dalam bentuk persamaan Maxwell ya. Tapi ada beberapa bagian yang belum kita bahas, sehingga nanti untuk formulasi Maxwell itu nanti di akhir ya. Nah, ini penting. Bagaimana kalian melihat kesimetrian dari ini ya, listrik dan magnet ya. Jadi ya menariknya di sini ya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan challenge bagi mahasiswa atau siapapun yang menonton video ini, yang jika tertarik maka saya akan berikan giveaway ya. Oke, kita lanjutkan ya ke challenge-nya.